Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 331 keesokan paginya ketika pasar saham dibuka. Jasper sedang duduk di depan komputer dengan dua komputer lain yang terhubung ke tim trader kota Harbor yang direkrut oleh Jake dan Henry. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Jasper saat mereka menunggunya memberi perintah. Saat ini kita memiliki 29% saham Motley Media di tangan kita, tetapi itu masih belum cukup, jadi tugas kita pagi ini adalah terus memperoleh saham dan membuat harga saham Motley Media dibatasi dalam waktu 1 jam. Suara tenang Jasper terdengar, dan dua tim trader profesional dari kota Harbor masuk pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Jasper beroperasi menggunakan akunnya sendiri. Ketika ketiga pihak memasuki pasar pada saat yang sama, pasar saham Motley Media tiba-tiba melonjak. Sementara itu, di ibu kota Swallow tempat kantor pusat Motley Media berada, Eric berjalan mondar-mandir di kantor dengan ekspresi cemberut. Tidak jauh dari sana, tiga trader profesional sedang menatap pasar, orang kepercayaan dan eksekutif senior Eric, Kingston Pitt, berdiri dengan gugup di belakang para trader sambil menatap layar komputer. Mereka sudah bergerak, kata Kingston tiba-tiba. Eric, yang sudah sangat ingin memulai, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah cepat. Arah yang mana? Beli atau jual? Tanya Eric gugup. Kingston meringis dan berkata, ada 3 pesanan besar sekaligus, semuanya membeli. Beli. Eric memucat, Jasper masih memilih hasil yang paling tidak ingin dia lihat. Idiot sialan itu, dari mana dia mendapatkan uangnya? Apakah dia hanya melempar puluhan juta tanpa berkedip sama sekali? Keringat dingin mengucur dari dahi Kingston saat dia menatap pasar, berkata, Tuan, harga saham telah naik 4%, apa yang kita lakukan sekarang? Eric menggertakkan gigi dan berkata, apalagi? Jual saham perusahaan? Karena dia sangat ingin membelinya, kita akan menjualnya, mari kita lihat berapa banyak yang bisa dibeli. Kingston tampak getir, mereka akan mati jika ditangkap oleh Komisi Pengaturan Sekuritas karena melakukan pelanggaran terang-terangan seperti itu. Eric memiliki tuner untuk mundur, tetapi dia tidak melakukannya, dia bahkan mungkin menjadi kambing hitam. Bagaimanapun, Kingston tidak berani menentang Eric, jadi dia segera memerintahkan para trader untuk mulai melepaskan saham perusahaan. Pada saat yang sama, terjadi lonjakan yang tidak biasa di pasar saham Motley Media. Tuan Lain, ada perubahan pasar. Seorang pemain besar telah merilis saham. Suara Jake bisa terdengar dari komputer, terdengar sedikit tertarik. Jumlah besar ini kebetulan merupakan jumlah saham yang diperoleh oleh ketiga akun kami digabungkan. Sepertinya pihak lain menyerang dengan target dalam pikiran, berharap untuk melindungi pesanan kita. Jasper mengangguk dan berkata ringan, Eric menggunakan saham perusahaannya, kumpulkan bukti dan serahkan ke Komisi Pengaturan Sekuritas. Tentu, Jake menyipitkan matanya dan tersenyum. Pasar saham kota Harbor sudah pulih akhir-akhir ini, meskipun bagus untuk memiliki uang yang masuk terus-menerus, Jake sama sekali tidak punya kesempatan untuk bergerak. Sekarang akhirnya ada kesempatan baginya untuk pergi ke medan perang, bagaimana mungkin jadi tidak bersemangat. Pembeli yang dipimpin oleh Jasper dan penjual yang dipimpin oleh Eric bertarung sengit di pasar saham Motley Media. Pada saat ini, semua taktik mencolok tidak berguna, mereka hanya berlomba-lomba untuk melihat siapa yang memiliki modal lebih. Eric terus-menerus menjual sementara Jasper terus-menerus membeli. Ketika volume transaksi antara kedua belah pihak mencapai 200 juta, Eric meraung di kantor. Dari mana si idiot ini mendapatkan begitu banyak uang? Sudah mencapai 200 juta dan dia masih membeli. Kingston menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Tuan, Jasper sudah memegang lebih dari 35% saham. Jika ini terus berlanjut, posisimu sebagai pemegang saham terbesar akan terancam. Semuanya akan berakhir saat itu. Eric menarik napas dalam-dalam, dan bahkan tatapannya nanar. Bab 332, brengsek, kau pikir aku tidak tahu itu? Kingston segera diam, takut untuk mengatakan apa-apa lagi. Setelah berjalan dengan kesal selama 2 putaran, Eric bergumam, 35% dari sahamnya, ya. Si idiot ini sudah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Motley Media, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan?
Apakah dia hanya mencoba mengintimidasi aku ketika dia mengatakan dia akan memalu pasar tetapi dia sebenarnya hanya mencoba untuk mengakuisisi Motley Media? Pikiran ini sangat menakutkan Erik sehingga keringat merembes keluar dari dahinya dan bahkan rambutnya berdiri. Jika Jasper hanya mencoba untuk memalu pasar, maka sebenarnya Jasper akan menderita kerugian dengan Turner karena dia merugikan mereka dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Erik hanya akan membawa kerugian ratusan juta bagi keluarga. Namun, jika tujuan Jasper adalah untuk melahap Motley Media secara keseluruhan, maka keluarga Turner akan kehilangan hak kepemilikan Motley Media. Itu akan menjadi kehancuran bagi Erik. Keluarganya pasti tidak akan memaafkannya. Erik tanpa sadar menyeka keringat dingin dari dahinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasakan sedikit penyesalan karena memprovokasi Jasper. Orang ini terlalu sulit untuk disingkirkan. Pada saat ini, volume perdagangan Motley Media diperbesar tanpa batas karena kontes jual beli antara kedua belah pihak. Namun, harga saham terus stabil pada nilai yang cukup masuk akal karena Erik terus menjual terlepas dari biayanya. Kringge. Ponsel Erik mulai berdering. Setelah menarik napas dalam-dalam, Erik mengangkat teleponnya. Suara pria parubaya yang tidak bingung dan dalam bisa terdengar dari ujung telepon yang lain. Erik, ada apa dengan harga saham Motley Media? Ada rasa takut di wajah Erik saat dia berkata, "Ayah, ini Jasper, dia berkolusi dengan keluarga Law untuk menyerang Motley Media." Omong kosong. Suara Brett Turner penuh amarah. Tujuan utama kita saat ini adalah untuk mendapatkan proyek desa Olimpiade dan keluarga Law adalah musuh terbesar kita. Aku tidak ingin ada masalah yang muncul di saat kritis ini. Erik berkata dengan enggan. Tapi aku tidak bisa hanya duduk dan menonton Jasper merebut kualifikasi untuk menjadi tuan rumah pesta perayaan. Reputasiku di ibu kota Swallow akan sangat terpengaruh. Apakah reputasimu lebih penting atau kepentingan keluarga kita? Kata Brett dengan sungguh-sungguh. Erik menggertakkan gigi, takut untuk berbicara kembali. Baiklah, aku ingin kau segera berhenti, jangan menyusahkan dirimu sendiri karena hal-hal sepele, kau dengar aku. Saat dia mendengarkan suara di telepon, Erik tersenyum masam dan berkata, sayangnya sudah terlambat, ayah. Jasper sekarang memiliki 35% saham perusahaan dan masih membeli. Jika ini terus berlanjut, Motley Media akan berganti kepemilikan. Brett sangat marah, kau memiliki 70% saham Motley Media, bagaimana dia mendapatkan 35%? Saat dia mengatakan itu, Brett menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan suara cemberut, apa kau menyentuh saham perusahaan? Bibir Erik bergetar, dia terlalu takut untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Brett terdengar meraung dari ujung telepon yang lain, kau anak pemberontak. Cepat kau kembali ke sini. Setelah menutup telepon dalam keadaan kecewa, Erik belum punya waktu untuk bernapas ketika dia mendengar suara putus asa Kingston berkata, harga saham telah mencapai batas atas. Jasper, sekarang memiliki 40% saham perusahaan. Dengan bunyi gedebuk, Erik merosot ke lantai, rasanya seolah-olah langit telah menjadi mendung juga. Bab 333, total investasinya 1,25 miliar, aku menginvestasikan 1 miliar dan kau 250 juta, Henry. Jasper menutup komputer, bangkit, dan tersenyum pada Henry. Segera, 250 juta dolar ini akan berlipat ganda menjadi setidaknya 500 juta. Henry bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kau tidak akan memalu pasar? Mengapa kau hanya membeli hari ini? Jasper berkata, awalnya aku berencana untuk memalu pasar, tetapi aku merasa Erik tidak akan menyerah begitu saja, jadi aku mencoba membeli ketika pasar dibuka, namun aku tidak menyangka Erik benar-benar beroperasi secara ilegal dan menggunakan saham perusahaan untuk melakukan lindung nilai terhadapku. Kalau begitu, aku juga mengubah rencanaku, aku membeli sebanyak yang dia miliki dan peningkatan rasio ekuitas akan secara langsung mengancam kekuatan Turner atas Motley Media. Jika aku bisa mengendalikan Motley Media, saat itulah Turner akan merasakan sakitnya. Henry tiba-tiba menyadari dan kemudian tersenyum sambil berkata, aku telah mengumpulkan semua bukti yang kau inginkan dan akan segera menyerahkannya ke Komisi Pengaturan Sekuritas. Jasper terkekeh dan berkata, lebih baik menyampaikannya langsung ke eksekutif senior Komisi Pengaturan Sekuritas melalui saluran khusus, kalau tidak, para Turner mungkin akan menghalangi jalanmu. Jangan khawatir, Henry berkata dengan nada kejam, sekarang kita memiliki bukti yang meyakinkan, aku akan memastikan Erik menderita.
Setelah Henry keluar untuk melaksanakan tugas, Ana masuk ke ruangan dengan tangan di belakang punggungnya. Seperti yang kau suruh aku lakukan, aku telah meminta seseorang untuk mengirim materi kompromi Eric ke keluarga Turner. Ayahku akan berbicara dengan Turner nanti, kata Ana lembut. Jasper tertawa dan berkata, keluarga Turner tidak akan bisa menyelesaikan ini tanpa merasakan akibatnya kali ini. Tiba-tiba ponsel Ana berbunyi, setelah menyambungkan panggilan, dia mengucapkan beberapa patah kata. Sebelum menyerahkan telepon ke Jasper, Jasper menjawab telepon dan bisa mendengar suara Zachary. Ini aku, Jasper. Jasper berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kabarmu, Paman Zachary? Zachary tertawa dan berkata, aku tahu semua hal yang kau lakukan, kerja bagus. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Jasper tertawa dan berkata, aku bersyukur kau tidak marah kepadaku karena aku telah membawa masalah ke keluarga Lau, Paman Zachary. Zachary berkata dengan tegas, omong kosong, kita adalah tim sekarang. Tidak ada perbedaan di antara kita, apa maksudmu kau membawa masalah bagi kami? Baik untuk memiliki banyak teman di bidang bisnis, tetapi jika mereka menyinggung kita, maka menoleransi mereka terus-menerus hanya akan membuat orang lain memandang rendah kita. Jasper menjawab, betul. Zachary bercanda, mengatakan, awalinya, aku mengirim Henry ke ibu kota Swallow untuk melatih kemampuannya bekerja sendiri. Aku tidak menyangka anak ini seberuntung itu bertemu denganmu di sana juga. Dengan bantuanmu, semuanya berjalan sangat lancar, tetapi tujuan melatihnya belum tercapai. Jasper berkata tanpa daya, ini hanya kebetulan, akan selalu ada kesempatan untuk melatihnya. Aku akan memegang ucapanmu untuk itu, aku akan menyerahkan ini padamu, kalau begitu, kata Zachary. Menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Zachary, Jasper tertawa dan berkata, kau benar-benar licik, Paman Zachary, aku tidak punya pilihan selain setuju, kan? Zachary tertawa dan berkata, mari kita bicara bisnis, dua hal. Aku baru saja menerima berita dari petinggi ibu kota Swallow, mereka sangat senang dengan ide yang kau usulkan. Ini akan sangat memudahkan proses kami mendapatkan proyek, dan itu semua berkatmu. Ana memberitahuku bahwa desain yang kau berikan benar-benar jenius dan sempurna. Jasper berkata dengan rendah hati, aku hanya beruntung, sebenarnya aku tidak tahu apa-apa tentang desain, tetapi pembangunan tempat olimpiade sangat penting. Jadi para petinggi tidak hanya perlu mempertimbangkan bagian kreatifnya tetapi juga budaya dan tradisi. Aku memberi lebih banyak perhatian dan menghabiskan lebih banyak usaha dalam hal ini. Zachary tertawa dan berkata, bagaimanapun, apa yang kau lakukan benar-benar luar biasa dan berada di luar jangkauan orang biasa, kau tidak harus rendah hati. Saat dia berbicara, Zachary mengalihkan pembicaraan dan berkata, apa hasil yang kau harapkan untuk Turner? Jasper berkata dengan lembut, Eric memukuli temanku dan istrinya sampai-sampai mereka sekarang dirawat di rumah sakit. Aku menyimpan dendam mendalam terhadapnya karena ini. Aku ingin dia membayar. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bab 334 Zachary berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku tahu sekarang. Jasper tiba-tiba berkata, Paman Zachary, maukah kau memberitahu keluarga Turner bahwa Eric harus merasakan akibatnya, tetapi aku tidak berniat menjadi musuh Turner. Zachary terdiam sejenak dan memujinya, Jasper, terkadang aku tidak percaya bahwa kau baru berusia 20-an, rasa kesopananmu dan kemampuanmu untuk membuat penilaian yang benar tentang situasi adalah bukti bahwa kau ditakdirkan untuk mencapai puncak di mana orang lain hanya bisa melihat ke atas. Di halaman keluarga Turner, Eric berdiri di ruang tamu menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, kepalanya tertunduk saat dia bergidik, terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Brad sedang duduk di sofa dengan ekspresi cemberut sambil dibujuk oleh seorang wanita yang duduk di sampingnya. Sudah, Eric telah belajar dari kesalahannya, orang lain akan menertawakan kita ketika mereka melihatmu memukul putramu yang sudah berusia 30-an. Brad membentak, lihatlah apa yang terjadi pada putramu karena kau terlalu memanjakannya. Jika dia cukup berani untuk melanggar hukum secara terang-terangan, dia akan menjungkir-balikan dunia di masa depan. Wanita itu menunjuk Eric dengan matanya dan berkata, cepat dan minta maaf kepada ayahmu, Eric. Brad mendengus dingin, minta maaf padaku.
Dia sudah mengacau. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Lau semudah itu untuk ditangani? Seseorang dari Komisi Pengaturan Sekuritas menelponku dan mengatakan bahwa undang-undang menolak untuk membiarkan masalah ini dibatalkan. Mereka bersikeras meminta Erik bertanggung jawab. Aku ingin melihat apa yang kau rencanakan tentang hal itu. Erik terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Brett dan berteriak dengan marah. Jasper selalu berpaling ke keluarga Lau setiap kali sesuatu terjadi. Betapa tidak bergunanya dia. Kau tidak pernah belajar. Brett sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Erik. Jika kau tidak begitu terobsesi, apakah Jasper akan berurusan denganmu? Jika dia tidak berurusan denganmu, apakah keluarga Lau akan mengeluh tentang kau dengan kemarahan yang benar? Pada saat inilah seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala pelayan masuk. Dia membungkuk dan berbicara ke telinga Brett. Brett bertanya dengan suara yang dalam, di mana orang yang mengirimkan barang itu? Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi setelah mengantarkan barang itu. Setelah berbicara, kepala pelayan memberinya sebuah folder. Rat berkata dengan suara yang dalam, putar, mari kita lihat. Kepala pelayan menanggapi dan berbalik untuk mengeluarkan CD dari folder. Dia membawa laptop dan mulai memutar isi CD. Saat melihat ini, Erik memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa ini? Tanya Erik. Ini tentang kau? Brett melotot dingin pada Erik dan berkata dengan suara yang dalam. Erik gemetar. Dia tahu apa yang telah dia lakukan. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Jika seseorang menggali semuanya, maka itu akan menjadi akhir baginya. Dalam waktu singkat, komputer mulai memutar video di CD rekaman pertama adalah video pengawasan, dan Erik terlihat duduk di sofa di ruangan yang remang-remang. Tak lama setelah itu, Erik mulai mengonsumsi narkoba. Kemudian, beberapa orang dengan jenis kelamin yang tidak diketahui masuk ke dalam dan Erik mulai bermain-main dengan mereka. Erik memucat pada pemandangan yang tidak sedap dipandang yang diputar di komputer. Matanya berkedut marah. Brett sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kepala pelayan ragu-ragu sejenak dan berkata, Iwan, pria itu berkata bahwa dia tidak hanya memberikan salinan kepada kami, tetapi dia juga memberikan salinan kepada keluarga. Aku pikir salinannya sudah dikirim ke Pak Tua Turner sekarang. Brett tiba-tiba meraih laptop dan membantingnya ke kepala Erik sambil meraung marah, idiot. Kau orang bodoh. Bab 335 tidak terasa sakit ketika laptop menghantamnya. Tetapi itu menghancurkan garis pertahanan terakhir Erik. Dia melolong dan berteriak, tidak mungkin. Ini bertahun-tahun yang lalu, bagaimana mereka bisa mengambil video ini? Apalagi yang tidak mungkin. Brett menunjuk Erik, sangat marah. Apa kau masih berharap untuk menyembunyikan hal yang memalukan setelah melakukannya? Bahkan Pak Tua Turner telah menerima salinannya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bahkan kulit istrinya menjadi pucat. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Brett, jika Pak Tua mengetahui bahwa Erik menggunakan narkoba dan melakukan hal yang memalukan, dia pasti akan mengusir kita dari rumah. Cepat dan pikirkan cara. Brett meraung, pikirkan cara. Apa yang bisa aku dapatkan? Aku juga akan menderita, bukan hanya si idiot ini. Kau tahu betapa agresifnya pamanmu berkelahi denganku? Untuk mempromosikan ke posisi ketua multimedia, aku menghabiskan begitu banyak usaha, membayar harga yang sangat mahal, dan ini adalah caramu membalas aku. Brett mengangkat kakinya dan menendang perut Erik. Erik menjerit dan jatuh ke lantai, meratap. Aku tahu aku salah, ayah. Tolong aku. Brett menatap dingin pada Erik yang tampak malang, merasa sangat kecewa. Dia lebih suka Erik memberontak pada saat ini karena itu setidaknya akan menunjukkan bahwa dia masih memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Namun, Brett sangat marah dan tak berdaya ketika dia melihat pemandangan putranya yang tak tertahankan, yang sebelumnya sangat diharapkan. Dia sebenarnya tidak akan mengabaikan putranya sendiri, tetapi masalah ini begitu besar sehingga dia merasa tidak mungkin untuk mengatasinya. Setelah melalui pasang surut kehidupan selama beberapa dekade, Brett tidak merasa begitu tersesat dalam waktu yang lama. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berpikir bahwa dia akan mengalaminya lagi, dan karena putranya sendiri juga. Pada saat ini, kepala pelayan diam-diam berjalan dan mengulurkan telepon, berkata, panggilan untukmu, Tuan. Brett berkata dengan tidak sabar, aku tidak akan menerimanya, katakan pada mereka aku sibuk. Kepala pelayan berbisik, ini dari keluarga Lau. Ekspresi Brett geram,
dan dia menjawab panggilan itu. Kau masih sibuk seperti biasa, kan, Brad? Kau bahkan tidak punya waktu untuk menjawab panggilanku. Zachary menggoda. Ekspresi Brad geram dan suram, senyumnya tidak mencapai matanya. Bermain bagus, Zachary, kau memiliki sesuatu pada putraku yang tidak kompeten itu, ya. Apa yang kau inginkan? Katakan. Brad menyindir bahwa keluarga Lau benar-benar tidak tahu malu karena menuding junior seperti Eric, yang merupakan ejekan tidak langsung terhadap Zachary. Zachary tidak peduli sama sekali, tetapi sebaliknya, dia menyeringai dan berkata, kau salah paham, Brad, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lau. Kami hanya menjalankan tugas, Jasper, anak muda itu, masih lebih mampu. Aku mengetahui tentang kejadian itu beberapa saat sebelumnya. Astaga, aku merasa senang setelah mendengarnya. Apa pendapatmu tentang taktik anak muda ini? Apa kau tidak merasa malu sama sekali, Brad? Brad hampir menghancurkan telepon di tangannya dan menggertakkan giginya sambil mencibir. Berhentilah bersikap sarkastik, Zachary. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Ketika Zachary mendengar betapa marahnya Brad tanpa ada tempat untuk melampiaskannya, dia merasa sangat segar seolah-olah dia sedang minum sekaleng es cola di hari yang panas. Jenderal akan berperang melawan jenderal, tentara dengan tentara. Henry dan Eric saling berselisih, sementara dia dan Brad memiliki konflik yang tak terhitung sebelumnya juga. Sebagian besar waktu, Zachary berada di atas angin, meskipun hanya dengan selisih yang sangat kecil, dia tidak pernah berhasil membuat Brad begitu marah sebelumnya.